saya Pentasari Rezeki Pinambunan dengan NIM 2301174 dari kelas Ilmu Tanah 2. Perkenalkan, nama saya Saul Jihan Sinaga, NIM 2003011195 dari kelas Tanah 2. Perkenalkan, nama saya Yasmin Irba, NIM 200300182 dari kelas Ilmu Tanah 2. Nama saya Pari Muhammad, NIM 2003011123 dari kelas Tanah 2. Perkenalkan, nama saya Naswa Laila Nabila Kerjoko dengan NIM 2003011165 dari kelas Ilmu Tanah 2. Perkenalkan, nama saya Pandu Perjuangan Duru dengan NIM 200301294 dari kelas Tanah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Revito dengan NIM 200301274. Saya dari kelas Tanah 2. Nama saya Muhammad Malik Helmi dengan NIM 2301161 dari kelas Ilmu Tanah 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizal Fihamdi dari Prodi IT di Minat Ilmu Tanah 2. Fase reproduktif pada tanaman jagung terdiri atas 6 fase. Fase pertama yaitu R1 atau fase silking diawali dengan munculnya rambut pada tongkol yang dibungkus dengan kelobot yang biasanya terjadi 2-3 hari setelah tasseling atau munculnya bunga jantan. Pada fase ini, rambut tongkol akan terus memanjang hingga diserbuki. Penyerbukan atau pollination terjadi apabila serbuk sari yang dikandung oleh bunga jantan jatuh ke rambut tongkol yang masih segar. Dalam proses pembuahan ini, serbuk sari membutuhkan waktu selama 24 jam untuk mencapai ovul atau sel telur, di mana pembuahan akan berlangsung membentuk bakal biji. Selanjutnya, fase kedua yaitu fase R2 atau blister yang terjadi 10-14 hari setelah fase silking. Pada fase ini, rambut tongkol sudah kering dan berwarna gelap. Ukuran tongkol dan kelobot sudah hampir sempurna, biji sudah mulai nampak, dan kadar air biji sekitar 85% yang kemudian akan terus menurun sampai masa panen. Kemudian fase ketiga yaitu fase R3 atau fase masak susu yang terjadi 18-22 hari setelah fase silking. Pada fase ini, warna biji sudah mulai terlihat dan kadar air biji dapat mencapai hingga 80%. Kemudian fase keempat yaitu fase R4 atau fase do yang terjadi 24 hingga 28 hari setelah silking. Pada fase ini, bagian dalam biji seperti pasta dan belum mengeras dengan kadar air biji yang menurun hingga 70%. Selanjutnya, fase kelima yaitu fase R5, pengerasan biji yang terbentuk 35 hingga 42 hari setelah silking. Pada fase ini, seluruh biji sudah terbentuk dengan sempurna, embrio sudah masak dengan kadar air biji 55%. Yang terakhir, fase ke-6 yaitu fase R6 masak fisiologis yang terjadi 55 hingga 65 hari setelah silking. Pada fase ini, biji-biji pada tongkol telah mencapai bobot kering maksimum dengan lapisan pati yang telah berkembang sempurna. Kadar air biji pada fase ini mencapai 30 hingga 35%. Tentang bagaimana polong jagung mengeluarkan biji jagung itu melalui proses pembentukan biji. Ketika bunga betina terpolinasi, maka embrio yang terbentuk akan tumbuh menjadi biji jagung di dalam suatu polong. Bagaimana proses reproduksi tanaman jagung terjadi? Proses reproduksi tanaman jagung terjadi melalui fenomena yang disebut polinasi, di mana benang sari polong jantan menempel pada polong betina dan menyebabkan terjadinya pembuahan. Setelah itu, polong betina akan mengeluarkan embrio yang kemudian tumbuh menjadi biji jagung. Kali ini saya akan membahas tentang polong jagung yang tergantung pada faktor lingkungan untuk memproduksi biji. Nah, agar teman-teman tahu bahwasannya kalau polong jagung itu juga bergantung loh pada faktor lingkungan. Salah satunya ialah suhu dan kelembapan. Jika suhu dan kelembapannya tinggi, maka akan cepat memproses pembentukan biji, dan jika suhu dan kelembapannya rendah, maka akan memperlambat proses tersebut. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mempercepat ataupun memperlambat proses reproduksi tanaman jagung. Antara lain dengan mengatur suhu dan kelembapan lingkungan, mengatur penyiraman air, dan memberikan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Anda juga dapat memilih varietas yang memiliki kecepatan reproduksi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Namun, perlu diingat bahwa faktor-faktor tersebut tidak dapat diubah secara drastis dalam waktu yang sangat singkat, sehingga perlu kesabaran dan pengamatan yang cermat
untuk mempercepat ataupun memperlambat proses reproduksi tanaman jagung. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara polong jagung mengeluarkan embrio yang menjadi biji jagung. Polong jagung mengeluarkan embrio yang menjadi biji jagung melalui proses pembentukan biji yang disebutkan sebelumnya. Setelah polong betina terpolinasi, embrio yang terbentuk akan tumbuh menjadi biji jagung yang terdapat di dalam polong. Apakah ada perbedaan antara polong jagung jantan dan betina? Bagaimana cara membedakannya? Jawabannya adalah ada perbedaan antara polong jagung jantan dan betina dari segi bentuk dan fungsi. Polong jantan biasanya lebih panjang dan lebih tebal daripada polong betina dan memiliki benang sari yang lebih banyak. Polong betina lebih pendek dan lebih tipis dan tidak memiliki benang sari. Untuk membedakan antara polong jantan dan betina, Anda dapat memperhatikan bentuk dan ukuran polong serta keberadaan benang sari. Bagaimana sih bentuk dan ukuran sebuah polong jagung? Polong jagung biasanya berbentuk panjang dan lonjong yang menjulur dari batang tanaman. Untuk bentuk ukurannya biasanya bervariasi tergantung varietas jagung yang digunakan.